Nggih, Bu Okta berarti. Bu Okta, monggo Bu Okta. Iya Bapak, izin share screen. Iya. Sudah nampak Bapak? Bapak Ibu? Oke, proses Bu. Proses Bu. Ya, sudah Bu. Bu. Sudah ya, saya mulai Sudah, Bapak Bu. ya, izin Bapak. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabarnya hari ini? Siang Bu. Siang Bu. Sehat, Alhamdulillah. baik. Masih semangat? Masih. Masih ya? Masih Bu. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya dan terus semangat. Baiklah anak-anak, sebelum masuk ke materi, Ibu lihat kalian ini ada yang sudah mengantuk, ada yang belum bersemangat. Nah, di sini ada barcode atau link. Kalian isi beberapa pertanyaan yang Ibu ajukan. Di sini tidak banyak ya, hanya ada 3. Coba kalian scan menggunakan smartphone kalian atau bisa klik link yang ada pada slide Ibu. Langsung saja ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah ya? Sudah Bu. Ya, Bu. Sudah mengisi ya? Baiklah, Ibu mau cek dulu. Nah, di sini tadi ada berapa pertanyaan yang Ibu ajukan? Ada 3 ya. Yang pertama itu nah, ini yang pertama. Ibu tanya kalian, apa kabar kalian? Kita tunggu dulu ya, masih loading. Nah, di antara kalian ada yang menjawab kabar kalian itu sehat, ada yang menjawab bersemangat. Nah, di sini ada anak-anak Ibu yang kurang sehat. Ayo, siapa yang kurang sehat? Ini Cahyo, sehat tidak Cahyo? Saya Bu. Itu siapa? Itu ya yang kurang sehat. Rashid Bu. Kenapa pilek atau bagaimana ini? Kenapa kurang Ya sehat? Bu. Batuk pilek, demam. Ya, nah, makanya kalau habis sekolah jangan hujan-hujanan. Ya. Semoga Bu. yang sakit bisa sehat kembali ya. Yang bersemangat tetap bersemangat dan yang sehat dipertahankan kesehatannya. Nah, pertanyaan yang Ibu ajukan tadi. Nah, ini ada gambar. Ibu tanya kalian tadi kan, mengenai gambar ini apa yang terlintas di pikiran kalian? Ada yang menjawab, apa itu? Cari cuan. Wah, cari cuan. Ada yang juga yang menjawab surat. Ada yang menjawab amplop. Serta ada yang menjawab surat lamaran. Ya, benar ya. Untuk jawaban kalian itu ada yang menjawab surat lamaran. Ya benar, karena di sini ada surat lamaran kerja. Ada juga yang menjawab surat. Ya, karena di sini ada kata surat. Dan ada juga yang menjawab amplop. Ya benar, di sini ada amplop surat. Selanjutnya, ini pokok materi yang akan kita bahas. Pernahkah kalian menggunakan Microsoft Office? Ada yang menjawab pernah, dan ada 1 orang yang menjawab belum pernah. Nah, jadi yang sudah pernah nantinya, Ibu harap untuk lebih memperdalami materi yang akan Ibu sampaikan, dan yang belum pernah, itu lebih mengejar ketertinggalannya. Ibu masuk ke slide dulu ya. Nah, sebelumnya Ibu cek kondisi anak Ibu dulu. Untuk kehadirannya ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua?
Menurut saya hadir, Bu. Hadir hadir semua, semua Bu. ya. Hadir, Bu. Gimana kabarnya katanya Hadir, teman Bu. kalian Dahniar masih sakit? Masih, Bu, masih sakit. Dahniar masih sakit. Semoga Dahniar lekas sembuh ya. Amin. Oke. Sekarang kita jargon aja dulu supaya kalian lebih bersemangat. Silakan yang belum on cam terlebih dahulu. Dan suaranya di-unmute, dinonaktifkan ya. Ya, aktifkan dulu suaranya. Kalau Ibu bilang apa kabar hari ini anak-anak, kalian semua jawab semakin hebat, semakin kuat, terus semangat dan semakin pintar. Ya, kita coba ya. Baik, Bu, ya. Baik, Bu. Kita coba, apa kabar hari ini anak-anak? Semakin kuat. Makin hebat, harus semangat. Semakin Ya, harus semangat ya supaya kita semakin pintar. Harus semangat belajar, harus semangat ke sekolah. Biar kita bisa mengerjakan apa yang diperintahkan atau yang diajarkan oleh ibu guru kita. Ya. Selanjutnya, langsung masuk ke materi anak-anakku ya. Maaf ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Hari ini kita belajar apa saja. Nah, untuk tujuan yang pertama itu, kalian, anak-anak ibu, bisa menjelaskan apa itu Microsoft Word. Kedua, anak-anak ibu bisa memanfaatkan penggunaan Microsoft Word itu untuk apa saja. Dan yang ketiga itu, anak-anak ibu bisa menggunakan atau memahami fitur-fitur apa saja yang bisa digunakan pada Microsoft Word. Dan yang keempat, itu anak-anak ibu hari ini akan membuat surat dan melakukan editing surat. Nah, ada 4 tujuan ya pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa itu Microsoft Word? Bisa Ibu tanya Ananda Ahmad Nur Soleh? Ada orangnya? Ya, Bu. Apa itu Microsoft Word, Nak? Microsoft Word itu untuk membuat surat, Bu. Ya. Selain membuat surat, apalagi? Ayo teman yang lain. Gusnia? Gusniati? Masih di tempat? Masih, Ibu. Masih. Oh, Masih, aja Ibu. ya. Selain membuat surat, kita bisa buat apa aja, Nak, di Microsoft Word? Bisa buat undangan juga, Ibu. Iya, bisa membuat undangan. Nah, selain undangan, kita bisa bikin CV ya, terus laporan, dan semua dokumen-dokumen lainnya. Nah, di sini ada 3 fungsi dari perangkat pengolah kata. Yang pertama itu kita bisa membuat atau menciptakan. Yang kedua, kita bisa menyunting. Dan yang ketiga itu kita bisa membuatnya menjadi dokumen hard copy atau file. Nah, kita bisa mengeprintnya. Selanjutnya, untuk manfaat dari pengolah kata. Ada manfaat di sini. Nah, yang pertama itu bisa mempermudah kita atau membantu kita untuk mengolah data. Terus yang kedua itu untuk mengkoreksi atau meminimalisir dari kesalahan-kesalahan, misalkan kesalahan pengetikan, ya. Dan yang ketiga itu adalah fleksibilitas atau nyaman untuk digunakan. Terakhir itu bermanfaat untuk panel-panel navigasi dari Microsoft Word ini sangat mudah untuk kita gunakan atau sangat familiar. Nah, di sini ada surat. Nah, tadi kan sebelumnya Ibu udah kasih gambar mengenai amplop surat, dan kalian sudah menjawabnya. Ada yang menjawab surat, ada yang menjawab surat lamaran. Nah, di sini ada
pengertian dari Junus yang mengatakan bahwa surat itu adalah suatu sarana komunikasi yang menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan pada suatu kertas. Nah, untuk jenis suratnya itu berdasarkan sifatnya ada 4 ya, Nak ya. Yang pertama itu ada surat dinas, yang kedua surat niaga, dan yang ketiga itu adalah surat pribadi, dan terakhir itu ada surat yang isinya masalah sosial. Nah, Ibu mau tanya dulu ke Ananda Eri, ada Eri? Ada, Bu. Kira-kira surat niaga itu untuk apa, Nak? Jual beli, Bu. Iya. Indah, surat pribadi apa, Nak? Ya, Bu. Surat pribadi kira-kira apa, Nak? Surat apa? Surat pribadi itu seperti surat untuk sahabat, Bu. Surat untuk pena-pena gitu, Bu. Tuh, surat ngirimin kabar. Kalau Sahabat surat niaga, ya. Kalau surat niaga itu surat yang dibuat perorangan atau seseorang atau bisa juga instansi dengan urusannya berdagang atau berbisnis ya, dengan tujuan ya bisa menawarkan barang, bisa pemesanan barang, pokoknya surat yang mengenai bisnis mereka. Kalau surat pribadi tadi ya surat kita antar pribadi, misalkan ibu mengirim surat ke keluarga ibu atau kalian ke teman kalian, seperti itu. Selanjutnya, di sini pada kesempatan hari ini kita akan membahas menu ya, menu dari Microsoft Word. Nah, karena pelajaran ibu itu hanya 1 jam dan itu udah jam terakhir ya, makanya ibu pertemuan ini hanya membahas 2 menu saja. Yang pertama itu kita akan membahas menu home. Nah, apa itu menu home dan bagaimana fungsi-fungsinya? Nah, ada beberapa dari fungsi home. Kalian bisa lihat di slide ibu, ada contohnya di clipboard, ada itu fungsi copy paste, cut. Untuk ada fungsi font, itu bisa kalian mengganti tulisan, jenis tulisannya, ukuran tulisan, atau bisa menebalkan tulisan, dan ada menu-menu yang lainnya. Nah, di sini jangan lupa untuk minggu depan kalian harus menyiapkan pembahasan mengenai shortcut ya, yang perpaduan dari tombol ke tombol. Nah, nanti Ibu upload tugas-tugas itu di LMS kalian. Ini untuk menu home-nya ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bagi yang sudah pernah belajar Microsoft Word, siapa tadi yang pernah belajar Microsoft Word? Husniati sudah pernah ya? Sudah, Ibu. Ibu mau tanya ini, pada paragraf ini, kira-kira ini digunakannya paragraf jenis apa? Itu rata tengah ya, Bu ya? Iya, rata tengah atau paragraf center di sini ya. Nah, ini kalau yang di sebelah sini, ini jenis paragraf left atau kiri. Ini yang kanan dan ini yang rata kiri kanan. Oke, kalau untuk penggunaan paragraf kanan, itu biasanya digunakan untuk bahasa Arab ya, karena kita membaca bahasa Arab itu dari sebelah kanan. Dan untuk penggunaan yang ini digunakannya apa ini? Di bagian font ya, di bagian pengubah warna tulisan. Dan ini kalau kalian perhatikan di sini ada beberapa fungsi yang digunakan dari paragraf yang sebelah sini. Selanjutnya, kita masuk ke tugas dulu untuk merefresh otak kalian. Nah, silakan kalian nyalakan komputernya. Sudah nyala semua? Sudah, Bu. Sudah ya? Nah, sekarang kalian coba perhatikan. Icon-icon di sini. Ada berapa ini? Ayo coba lihat di sini. Ada berapa, Nak? Ada 6, Bu. Nah, Bu.
Ya, ada 6 icon ya. Nah, kira-kira icon yang ada di sini itu fungsinya untuk apa saja? Nah, kalian lihat di Microsoft Word yang ada di komputer kalian masing-masing. Ayo, dicoba dulu ya. Ibu kasih waktu 2 menit ya, Nak ya. Baik, Bu. Ya, silakan. Sudah selesai ya, Nak ya? Ayo, siapa yang sudah tahu fungsinya untuk apa saja di sini? Saya, Bu. Ya. Bu. Ya. Yang pertama, Bu. Iya, apa? Yang pertama itu untuk ya, Bu, menjadi rata kiri ya, Bu, paragrafnya. Ya, ini untuk membuat paragraf menjadi rata kiri. Selanjutnya. Untuk yang kedua, Bu. Yang kedua itu untuk membuat list bertingkat ya, Bu, multi level. Iya, multi level list. Terus yang ketiga itu untuk merubah huruf ya, Bu, cengkes ya, untuk mengubah awalan huruf. Gitu, ya, terus yang keempat itu increase sama decrease ya, Bu, untuk membuat mengubah ukuran huruf ya, Bu. Besar, kecil. Memperkecil, benar. Ya, untuk yang kelima itu font color ya, Bu, untuk mengatur warna huruf. Ya. Terus yang terakhir? Terus yang terakhir itu untuk memberi warna latar belakang ya, Bu. Ya, latar belakang pada teks atau paragraf, ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Iya. Berikan tepuk tangan dulu untuk Ahmad Nur Soleh, teman-teman. Ya. Selanjutnya, kita akan membahas satu menu lagi nih, yaitu menu insert. Nah, di sini anak-anakku ada menu insert. Menu insert itu apa saja isinya? Banyak ya. Contohnya itu untuk teks atau isinya itu untuk membuat cover halaman atau menambahkan halaman yang kosong. Terus ada juga fungsi illustration. Di illustration itu ada apa aja? Kita bisa menyisipkan gambar, kita juga bisa menyisipkan grafik, smart art, juga shape. Nah, jadi di sini ada beberapa ya. Seperti header putar juga itu. Selanjutnya, di menu insert itu ada tabel. Kita bisa menambahkan tabel anak-anak. Caranya bagaimana? Ayo coba, Ibu mau tanya. Silakan baca dulu ini. Rashid, masih fokus? Mana Rashid? Ya, Bu. Maaf tadi agak putus suaranya, Bu. Ya, kurang sinyal kali ya. Nah, di sini Rashid, ini adalah cara membuat tabel ya. Oh ya, Bu. Nah, Ibu mau tanya sama Rashid ya. Kalau tabel yang di sini, yang kursor Ibu lagi nunjuk ini, ya, Bu. Bedanya sama insert tabel ini apa, Nak? Kira-kira sudah pernah belajar kan di SMP-nya? Kalau yang atas itu kita langsung nanti ada gambaran mau berapa tabelnya, Bu. Kalau yang bawah kita tentukan pakai angka. Iya, terima kasih Rashid ya. Benar, anak-anak Ibu. Kalau yang atas, yang bagian sini, kalian hanya bisa menggambar. Terus space dari baris dan kolomnya juga terbatas ya kalau kalian pakai yang ini. Tapi kalau kalian menggunakan insert tabel, kalian bisa menambahkan berapa kolomnya atau mau berapa barisnya. Gitu ya, jadi nggak perlu repot-repot satu tambah satu lagi nantinya insertnya. Jadi cukup tambahkan kalian mau berapa kolom, 100 kolom misalkan, atau mau 1000 baris misalkan kayak gitu. Paham di sini anak-anak? Ya, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Ayo fokus dulu, jangan main HP ya, Nak ya. Nanti.
Main HP-nya di rumah aja. Lagi di rumah. Sudah? Paham ya? Oke. Selanjutnya di sini ada beberapa bagian dari SAP. Ada lines, ada flowchart, ada bentuk-bentuk yang lain. Nah ya, nanti kita akan praktek dan kalian bisa mengeksplor sendiri. Nantinya Ibu bimbing ya, Nak ya. Oke. Di sini ada tampilan surat. Ini contoh surat, Ibu tampilkan aja di sini ya. Nah, kelihatan tidak anak-anak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ibu besar Diperbesar lagi dikit. ya. Ya, biar nampak. Oke. Nah, di sini ada satu surat. Contoh dari satu surat undangan untuk wali siswa atau orang tua siswa dari SMA Negeri 2 Tanjung Pandan. Nah, di sini kalau Ibu mau tanya nih, kalau surat undangan untuk wali siswa yang dikeluarkan sekolah seperti ini kategorinya contoh dari jenis surat apa, Nak? Kan tadi ada 4 ya. Ada surat dinas, ada surat pribadi, surat niaga, sama surat isi sosial. Kira-kira, Novian, ini Ya, Bu. jenis surat apa, Nak? Karena di sini ada kopnya itu ada pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka ini adalah surat dinas, Bu. Ya, masuk kategori dinas ya, karena ini contoh dari surat resmi. Dia ada kopnya. Nah, dari surat resmi ini, bagian-bagian surat resmi ini, yang pertama memang harus ada kopnya, Nak. Bagian ada kopnya, ada siapa yang membuatnya ini, instansi mana. Nah, terus dia tanggalnya harus ada. Terus yang terpenting itu nomor surat, karena harus ada nomor surat ya. Kalau membuat surat dinas, beda sama surat pribadi. Kita nggak mungkin pakai nomor surat. Ya. Terus harus ada sifatnya itu penting atau bagaimana. Terus di sini siapa yang menerimanya. Terus ada bagian isi. Terus waktunya kapan. Nah, setelah itu ada tanda tangan siapa yang mengesahkan surat ini. Nah, di sini kepala sekolah ya, Nak ya. Terus tembusannya kemana. Nah, ini adalah bagian-bagian dari surat. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk melakukan pembuatan surat. Nah, secara berkelompok saja ya. Ibu minta kalian untuk bentuk satu kelompoknya 2 orang. Silakan. Sudah ya? Nah, untuk kelompok-kelompoknya, Ibu sudah menerimanya, nama-namanya, silakan diskusikan. Ibu kasih waktu 10 menit anak ya, buat contoh surat dari surat resmi kalau di LKPD Ibu. Nah, setelah itu, kalau sudah membuat surat, kalian mengirim surat ke email Ibu, dan setelah itu baru mengeprintnya untuk ditaruh di file holder. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit, silakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Halo? Ibu. Sudah, Bu. Sudah? Bu. Sudah ya? Ya, sekarang Ibu mau minta salah satu dari kelompok kalian secara random di sini untuk mempresentasikan. Ibu tidak mau menunjuk terlebih dahulu. Kira-kira ada yang mau mempresentasikan? Kelompok saya, Bu. Oh, kelompok Gusniati. Satu kelompok sama Widodo ya? Iya, Ibu. Ya, silakan sharing dulu hasil pekerjaannya ya. Ibu stop sharing ini. Baik, Bu. Ayo, Gusniati. Masih proses, Bu. Bentar, Bu. Sudah tampil belum, Bu? Ini lagi. Nah, apa kelihatan teman-teman? Sudah kelihatan belum? Sudah. Sudah. Nah, ini teman-teman hasil kerja kelompok kami. Saya dan Widodo membuat surat. Seperti ini, Bu. Ya.
Itu surat apa? Ini surat dinas, Ibu. Ya, contoh surat dinas ya. Ya, Bu. Oke. Sudah Sudah benar dibaca? belum, Bu? Ya, sudah dibaca LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke. Anandaku sekalian, ada yang ingin menanggapi surat yang sudah dikerjakan oleh Ananda Gusniati? Saya, Bu. Siapa itu? Ridho ya? Ya, Ridho. Iya, Ibu. Ya, Oke, silakan. Nak. itu Bu. Nia suratnya masih ada paragraf yang belum diatur, belum menjadi paragraf justify rata kanan kiri. Coba, mana Terus Nia? ukuran Tampilkan Nia. itu Bu yang bawah, Bu. Oh, yang Paragraf bawah, kedua. ya. Terus ukuran hurufnya masih belum sama, Bu. Ada yang kecil, ada yang besar. Iya. Ya, Kontesnya, saya Bu. lupa. Oke. Lalu masih ada salah pengetikan contoh di tanda tangan itu, Bu. Oh iya. Kemahasiswaan mungkin kali ya, Bu ya. Itu kehasiswaan itu. Iya, itu Ini saya kerjain sendiri, Ibu. Widodo nggak mau bantu, Bu. Nah, Ya, itu Widodo tidur nilainya terus dikurang kayaknya, Bu, nanti ya, Widodo, Nak ya. Bu. Kenapa nggak mau kerja sama itu? Sudah, Ridho? Sudah, Bu, kayaknya itu aja tuh yang terlihat. Terima kasih, Ridho. Tepuk tangan dulu untuk Ridho dan kelompok Gusniati. Ya, terima kasih ya, teman-teman. Saya stop share ya, Bu ya. Ya, terima kasih, Nak ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih untuk Ananda Gusniati dan Ridho. Nah, ya benar, kalau dilihat-lihat, sudah dikirim ya tadi ya dengan Ibu ya. Pekerjaan dari kelompok Gusniati dan Widodo ini masih ada beberapa kekeliruan ya. Belum ada mau ke bank. Nggak ada duitnya. Ya. Berarti juga nggak ada duit. Itu siapa itu yang belum unmute? Indah, Bu. Indah, Bu. Mari aja, Bu. Kasih marah, Bu. Indah, Indah, tolong, Bu. Nak. Sudah ya. Nah, di sini pekerjaan Widodo sama Gusniati ini sudah bagus, tapi ada beberapa keliruan tadi yang di LKPD-nya Ibu minta semua isi ini justify. Mereka yang paragraf kedua dan ketiga ini jenis paragrafnya masih kiri. Kemudian ada beberapa kesalahan tadi, kekeliruan pengetikan ya, mungkin ya namanya kerja sendiri ya Nanda Gusniati ya. Widodo tidak mau membantu ya. Mungkin mengetik sebanyak ini udah capek karena belum terbiasa. Dan masih ada tulisan yang besar, ukurannya ada yang kecil kayak gitu. Ya, Nak ya. Nah, untuk kelompok lain Ibu lihat selain kelompok ini ternyata pengetikannya juga masih sama, ada beberapa kekeliruan yang harus diperbaiki dan kedepannya Ibu harapkan kalian bisa lebih hati-hati dan teliti kembali, oke? Nah, sampai di sini anak-anak Ibu ada yang ingin ditanyakan dulu? Halo? Tidak, Bu. Tidak, Ibu. Nggak ada, Bu. Sudah jelas, Bu. Sangat Sudah jelas. jelas ya, alhamdulillah. Nah, kalau sudah jelas, Ibu mau memastikan kembali kira-kira siapa di sini yang berani menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo siapa? Ayo siapa yang mau? Atau mau ditunjuk ini? Ibu tunjuk aja nih ya. Indah, mana Indah? Ya, Bu. Ayo, simpulkan dulu. Kita udah belajar apa aja hari ini, Nak? Kita belajar membuat surat, Bu, terutama ya tugas membuat surat surat resmi, Bu. Surat resmi menggunakan aplikasi Microsoft Office Word. Iya, tepuk tangan dulu untuk Indah. Udah ya. Terima kasih anak-anak. Untuk hari ini sekian mungkin materinya. Sebelum Ibu tutup
dengan doa, ya. Ibu akan menyimpulkan sedikit dari pembelajaran kita ini. Nah, hari ini kita itu sudah belajar mengenai Microsoft Word. Menu yang ada di Microsoft Word. Ada 2 ya, hari ini kita belajarnya menu Home sama menu Insert. Dan kita juga sudah membuat contoh surat dari surat dinas. Nah, esok nanti Ibu akan kembali mengajar kalian atau masuk ke kelas kalian dan kita akan mempelajari mengenai materi mail match. Yang apa itu mail match? Itu ada nanti hubungannya dengan surat. Dari surat kan tadi Ibu contohkan salah satu surat yang Ibu contohkan tadi kan surat untuk wali siswa. Nah, wali siswa itu ada banyak Nak ya. Contohnya kan orang tua Nanin berbeda dengan orang tua Eri. Nah, jadi penerima surat dari sekolah juga berbeda ya. Nah, jadi nanti diharapkan kalian di rumah belajar dulu mengenai mail match supaya kedepannya kita bisa menghubungkan materi hari ini dengan materi minggu depan. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Cukup, Bu. Cukup ya? Cukup, Bu. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong salah satu untuk mengakhiri dengan doa, mimpin dulu teman-temannya. Ayo. Silakan Rido. Ketua kelas ya. Ya, Ibu. Baik, teman-teman. Mohon izin Bu Okta, sebelum kita mengakhiri kegiatan atau pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa, dipersilakan. Cukup? Sudah, Ibu? Ya, terima kasih untuk Ananda Rido. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terus semangat dan jaga kesehatannya. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.